Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini pada kesempatan kali ini dan pada acara aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Maka untuk acara presentasi atau pemaparan dari Ibu Erni Juraina selaku calon guru penggerak angkatan 8, sebelum kita lakukan acara diskusi hari ini, maka kita akan lebih baiknya melakukan pembukaan dulu dengan membacakan basmalah. Selanjutnya agar mendapatkan kegiatan hari ini mendapatkan kelengkapannya, maka memberikan kesediaan untuk kepala sekolah pada Bapak Kepala Sekolah Bapak Arus Punyadinya PD dipersilakan untuk memberikan sambutan kepada Bu Erni Juraina pada aksi nyata modul 3.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi si maka. Pagi, siang, sore, luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormati Bapak Ibu, teman-teman pengajar SMA Negeri Banjarmasin, Ibu calon guru penggerak SMA Negeri Banjarmasin, yaitu Saudari Erni Juraina SPD MPD angkatan ke-8 yang berbahagia. Inilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya jualah kita alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan ini pada acara ini sehingga mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai berakhirnya nikmat sehat yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini Ibu Wakil Kurikulum karena beliau sudah mulai sehat, alhamdulillah bisa hadir. Bapak Ibu yang berbahagia, kita cukup berbahagia karena sekolah kita ada yang mewakili untuk IGP angkatan 8 ini, dan angkatan 9 juga ada, dan kemudian angkatan 10 ada 10 ya. Secara angkatan 11 ada yang juga terakhir yang datang dan terus bergulir. SMA 4 ada terwakili. Karena apa? Mudah-mudahan guru-guru penggerak ini yang benar-benar bergerak dan menggerakkan. Nah, terutama menggerakkan dari sisi kita, guru-guru kita, sekolah kita, SMA Negeri Banjarmasin. Kami pihak sekolah, tim manajemen selalu mendukung dengan sepenuhnya dan selalu memberikan dukungan yang luar biasa. Nantinya dan berbahagia, ikut bahagia kalau semangat terus nanti selalu ada. Nah, yang untuk angkatan 8 ini alhamdulillah kita diwakili oleh Ibu Erni Juraina tadi. Nah, kita berterima kasih, saya dan tim manajemen berterima kasih kepada Ibu Erni Juraina yang berkesempatan untuk berbagi nanti sesama, berbagi dampak positif yang membawa SMA Negeri Banjarmasin tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain. Nah, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi guru kita dan sekolah kita. Dan mudah-mudahan Ibu Erni ini lancar untuk kegiatannya sehingga nanti sampai di wisuda sebagai guru penggerak. Nah, jadi Bapak Ibu kita tidak khawatir karena Ibu Erni Juraina ini adalah alumni luar negeri beliau nih yang luar biasa kita miliki.
sehingga beliau banyak membantu kita, teman-teman kita baik di manajemen kurikulum dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi teman-teman guru lainnya. Ya, sukses Bu Juraina. Kemudian mudah-mudahan kedepannya tadi SMA 4 terus ada guru-guru lain yang juga ikut dalam kegiatan kurikulum yang kata berikutnya Ibu kita dan yang ke-11 ini yang kita tunggu. Itu saja ya Bu, terima kasih dan terima kasih pada Ibu Bapak Ibu lain yang berkesempatan hadir dalam rangka aksi nyata ini. Kita melihat, mempelajari dan mudah-mudahan bisa mengimbaskan nanti. Ya, mudah-mudahan itu tadi semuanya kita tunggu Bu Erni nanti di wisudanya. Kalian selamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentak dan produk yang halal ini apa teguh? Nah, bisa kepada produk sekarang dulu. Terima kasih banyak atas sambutannya dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga nantinya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita berikan kesempatan buat Ibu Erni Juraina untuk memaparkan hasil presentasinya terkait dengan aksi nyata modul 3.3. Pada Ibu Erni Juraina, waktu dan tempat persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang perlu hormati, yang pertama kepada Bapak Kepala SMA Negeri 4 Banjarmasin, Pak Haji Arusdiadi MPD. Terima kasih banyak karena Bapak sudah memberikan support dan dukungan dari awal saya mendaftar di CGP ini sampai alhamdulillah insya Allah hari ini menyelesaikan aksi nyata yang terakhir untuk ya bahasa ulun tadi menamatkan juz 30. Jadi tinggal membuat laporannya saja dan menguploadnya di LMS dan nanti insya Allah akan disusul Ibu Apriyanti dan insya Allah nanti akan ada lagi guru penggerak angkatan 11 yaitu Pak Radit, Pak Fatur Rizky, kemudian siapa lagi Pak Budi, Pak Solihin, Bu Budiarti, Bu Ella. Insya Allah mudah-mudahan nanti ya kita saling kolaboratif untuk menyukseskan sehingga insya Allah kita bisa membawa kemajuan dan kebaikan yang lebih untuk sekolah kita ini. Kemudian ucapan terima kasih saya juga kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa hari ini. Ulun tahu yang sibuk, ada yang sibuk P5, ada yang sibuk mengajar, Ibu Wakasek kurikulum yang alhamdulillah sudah sehat hari ini, sudah mulai bisa beraktivitas Pak. Biar ulun tadi jangan lelah-lelah Pak lah supaya sidin kada drop lagi. Jadi insya Allah nanti selama kami bila sudah lulus dinyatakan sebagai guru penggerak, jadi tidak ada lagi ceknya. Karena 6 bulan ini proses yang tidak mudah, hanya untuk menghilangkan satu huruf saja. Ceknya itu dihilangkan, jadi berubah menjadi GP, tidak lagi CGP. Nah, itu saja Bapak Ibu. Kembali saya ucapkan terima kasih dan semoga hari ini apa yang kita lewati dari proses yang tadi sampai akhir, insya Allah bisa menambah ilmu dan wawasan kita dan insya Allah berkah Allah berkahi untuk kita menjalankan tupoksi kita sebagai pendidik di sekolah kita ini. Bapak Ibu, kita bisa mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, ulun akan membawakan satu aksi nyata di modul terakhir, modul 3.3, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Kami diwajibkan untuk menamatkan semua modul dengan membuat satu produk dalam bentuk program. Programnya itu harus jelas dari segi rancangannya, dari segi sasarannya, kemudian targetnya, sampai nanti ke produk akhirnya bentuknya seperti apa. Nah, karena ulun berada di mata pelajaran matematika dan melihat dari segi capaian matematika siswa masih rendah, baik berdasarkan nilai maupun berdasarkan minat, maka ulun membuat satu program yang ulun namakan sebagai
program Atelinusi. Sebenarnya ini akronim karena kami dibebaskan dan ulun tidak terlalu lihai ini bikin akronim. Kalau kawan-kawan ulun ada namanya Hipermat, hindari perundungan, sayangi antar teman. Kemudian ada yang Bagasing, belajar dengan game aplikasi singing, tapi ulun kadang mungkin bawa itu di matematika. Ada yang geliat macam-macam gerakan literasi apa-apa, tapi di SD karena yang SMA dari 21 orang cuma 2 orang, ulun dan Farid Hakim dari SMA 13 Pak. Jadi ulun berpikir karena level ulun SMA, anak yang ada di level SMA ini sudah mampu berpikir abstrak, maka ulun lebih memilih kegiatan atau program yang sifatnya memberdayakan dan memaksimalkan potensi akalnya. Nah itu, maka ulun membuat satu program yang ulun namakan Atelinusi. Ini bingung deh cara menghafalannya, jaka berumus pula. Jadi A-nya ayo, T-nya terapkan, L-nya literasi, numerasi. Karena ulun sekarang sedang membahas statistika dan katanya di kelas 10 kurikulum Merdeka juga statistika ada di tahun ini, maka ulun berharap nanti nyambung nih. Jadi statistika dan kegiatan ilmiah sekaligus ulun pembina KIR. Jadi kan ulun pengen membawa ini. Nah, ini program ulun ya, Atelinusi. Kenapa? Ada pertanyaan. Kenapa misalnya tidak numerasi saja? Kenapa harus memuat literasi? Karena ulun pikir statistika ulun statistika cabang tinggi. Ada di SMP statistika, tapi beda dengan statistika yang di kelas 12. Anak disuruh membahas dan menafsirkan. Berarti kalau menafsirkan tidak sekedar cuma numerasi, harus ada kajian literaturnya. Maka ulun pikir lebih baik sekaligus aja. Jadi numerasinya kita bimbing, literasinya juga kita biasakan. Nah itu Bapak Ibu lah, nanti ada latar belakang lain. Nah, sebelum ini ulun pengen kita refleksi dulu Bapak Ibu. Nah, jadi tadi ulun minta tolong Bu Pita, tidak perlu ice breaking kada apa saja. Ya sudahlah. Nggih, hendak ice breaking apa? Kalau yang hendak ice breaking Bapak, oke baik, kalau hendak ice breaking ini permintaan Bapak tadi. Bu Pita kada mau Pak karena masih pagi karena ya sudah. Ice breaking, silakan Bapak Ibu berdiri. Ya, dere. Ada lengkap juga Pak, harus lengkap. Oke, ini kita yang beramian lah, Bapak Ibu lah. Momen, Bapak sudah tahu nih karena lu pernah kirim videonya. Pak, kita yang beli Pak, yang ada kasihan Ibu Mecik. Alam Samsung ini kuyuh Ibu Mecik, yang ini aja ya. Oke, ini senang kontak Bapak Ibu. Silakan. Jangan tegang mukanya Bapak Ibu. Jangan tegang mukanya. Ya. Sampai saat ini Bapak masih lancar ya. Berarti seimbang otak kiri kanannya. Belakang bertiga. Ibu Haji Janang baju warna iya, sekarang pegang pundak. Gerakan keempat. Iya, baru dikombinasikan satu ke kepala, satu ke pundak. Nah, iya.
dikit aja aku hafal. Jangan lihat situ gitu situ. Sampai 10 Oh, Dia lihat situ kacau. mana kacau ya dia hafal. Iya. Yang sepertinya belum ada kesalahan, Bapak Kepala Sekolah nih. Jadi sehat ke sini ya. Sehat badan. Iya, siapa yang bisa? Begitu kita. Nah ini sangat jauh. Silakan silakan. Ini kacau nih agak kacau. Iya, terima kasih. Orang itu saya belain ini. Terima kasih. Sudah ya, jadi belum ada beberapa ice speaking. Nah, ini karena kadang-kadang di jam sulit. Boleh? Nanti ulun bagi lewat mana nih? Masing-masing aja. Soalnya kadang-kadang murid itu hendak penyegaran. Tapi biasanya murid gue kalau senang otak nih suka, tapi lebih suka yang kayak alam samsam warna itu ritmenya mungkin temponya makin tambah cepat. Murid itu kan senangnya yang beranian lucu atau yang ngeliat kawanan itu. Nah itu murid biasanya. Tapi kalau sini kasihan Ibu Muci masih tahap pemulihan, langsung disuruh musikin ya. Oke, balik lagi Bapak Ibu ya. Nah ulun pengen minta pendapat. Ini tidak pertanyaan benar salah. Nah minta pendapat. Pian sudah lama nih jadi guru. Kalau Pian membayangkan diri Pian Anda berada di pohon itu, Bu, kira-kira posisi Pian ada di mana? Ini cuma semacam refleksi diri aja. Oke, silahkan Pian cermati dulu. Kira-kira posisi Pian ada di mana nih? Ya, Bapak, silahkan Pak. Posisinya di atas angka 17. Jadi di antara 20 dan 21. Angka 17 ini. Ini Pak. Enggak, di atas tuh, di atasnya di dahan garis sana. Yang ini? Itu 21 kan. Oke. Ini 20 di tengah. 20 di tengah. Oke. Tahu lah 20, Bok. Sini, Bok. Paling atas kan? Nah, ini nih. Paling atas. Nah, mana? Paling atas. Ini 20. Oh, iya. Ini 21. Oke. Ulun ada di sini, nah. Enggak bersalah Bapak. Artinya ini pimpinan nih sudah mau umur nih, udah bebas, menurut pensiun, pensiun. Kira-kira lo pakai apa? Kira-kira Berarti dia 20. menurut pensiun udah. Tapi tidak ada gambarnya Pak. Nah, makan nih mau olah seorang. Ya, tepuk tangan buat Bapak ya. Oke, belum minta pendapat yang lain. Ya, coba misalnya Ibu Soli. Gimana Bu Soli? Aduh Bapak, itu tidak ada benar salah. Jawab posisi ulun di 4 aja. Di mana? 4. Oh, benar Ibu. Iya. Pak, Karenanya gimana saya nih ikut Pak? dengan IBS Bu ini. Rupiah, Bu Soli di posisi 4 ya Pak. Benar beliau. Saya mau minta 4. ya. Masih sibuk. Kenapa ada 4? Iya. Ya Pak. Saya tuh kalau di sini tuh ada dengan Bu Evi benar-benar nggak punya ilmu lalu Bu. Jadi ilmunya tinggi banget Bu Evi. Jadi belum pengen belajar banget itu aja. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Ibu Soli. Sekarang Ibu Rita coba Bu Muci. Ini dari segi Ulun di nomor 2 aja. nomor 3-nya siapa? Nomor 3-nya nih guru-guru yang muda nah. Jadi ulun membantu menunjang support untuk guru-guru yang lain. Jadi di bawah berarti Pian mulai potensi ketemu Bapak susah. Karena Bapak posisinya 20. Bapak di sini malah gambar seorang Pian di sini. Jangan-jangan ini Bapak lah yang Pian angkat uangnya tuh langsung ke sini. Oke, karena semuanya supaya dapat pemerataan, coba silakan kalian nanti disambung oleh Pak Adi. Tapi mau hafal posisinya.
mungkin posisi ulun ada di nomor 3. Sama seperti kata Ibu Huda tadi, beliau di posisi 4. Ulun mungkin ulun di posisi 3 karena ulun banyak belajar dari Ibu. Di semenjak ulun masuk ke sana. Jadi ibu lah yang menaikkan nomor dia, Pak. Gimana Pak Radit? Posisinya di mana? Oke. Kalau tadi Bu Muci di posisi 2, berarti lu di posisi 5-nya, Bu. Karena sedikit karena kuat, warna ulun, jadi lu terjelapak gitu sama ulun. Jadi perlu dibantu lagi, diangkat lagi gitu. Mungkin seperti itu. Berarti tidak ada satu pun yang bertemu Bapak nih. Di atas, Bapaknya tinggi. Oke, sekarang sudah, nanti kita ke depan. Yuk, Pak Rizky sambung nanti Bu Mawar, Ibu Tata. silakan. Posisinya di mana Pak? 6. 6. Kenapa Pak 6? Masih belajar untuk naik ke atas. Oh, masih belajar. Oh, tangan. Fokus ya. Hanya itu? Ada alasan lain? Oh, ya silakan. Jadi dulu di posisi 7. Bing, Bapak berpegangan tangan dengan Pak Patul. Izin dulu, berarti nomor 1 kayaknya. Di situ lu masih bergantungan. Ini posisi ulun kalau dilihat dari gambar tunggal kayaknya ulun masih di posisi 1, masih membawakan nomor 2 sampai yang di atasnya, terutama kepada Pak Rizky ini ulun menggantungnya. Kayaknya tapi menjajak pala bubur ulun. Oke, tepuk tangan dulu. Boleh. Dengan catatan itu memang hasil pemikiran sendiri, bukan hasil nyontek jawaban kawannya. Ya, oke. Ya, saya masih merasa di nomor 1 sama kayak Mawar. Ini masih bergantung, masih mencari ilmu sama yang lain gitu Bu. Itu aja Pak Bu. Karena insya Allah menyusul kayak Rian yang bagus nomor 3 Bu. Karena yang nomor 8 nanti ya. Oke, terima kasih. Terus Ibu Jeje. Maksudnya nomor 8 ya? Terima kasih ya atas kesempatannya. Untuk di nomor 9 aja tuh masih perlu tali, masih perlu Nomor 9. 9. Masih harus ditarik dulu, Boy. Yalah, tapi Ibu pakai tali lah kalau Mawar gantungnya. Harus ada yang menarik dulu, kayak Pian menariknya Bu. Ayo Bu Jeje, ikut bergerak. Lu harus digerakkan dulu Bu. Kayak gitu lah Bu. Iya, harus ada yang menarik dulu supaya bisa. Berarti nanti Bapak di atas loh. Nanti talinya kita tinggikan supaya Bapak menarik ya kan Pak. Posisinya di sini apa ya? Nomor 19 kan ada 2, nomor 5. Nomor 5 tak gugur. Terima kasih Bu. Oh iya, tepuk tangan buat Buat Ibu Jeje. Lalu Ibu Eka. Ya, silakan Bu Eka. Tidak perlu merendah ya, posisinya sesuai dengan aku feelingku, intuisiku lebih ke situ nomornya. 8 ya Eka. Iya, Ulun merasa Ulun masih di posisi 6 karena Posisi 6. ya itu sudah naik, sudah mulai. Tadi siapa yang 6 juga? Nah, tapi ketika di posisi yang sekarang masih banyak pencapaian-pencapaian yang harus diraih lagi. Dan kenapa dari 6 ke 7 artinya Ulun itu tidak bisa berjuang atau berkembang itu dengan sendirinya, jadi harus tetap saling membantu dengan rekan yang lain. Oke, tepuk tangan. Ya, bagaimana yang ini operator nomor berapa operator? Saya nomor 13 Bu. 13. Melihatin nomor 11, 12 itu rasa panas benar. Aduh, ini gimana ini? Jadi alasannya hanya karena panas melihat 11-12 berangkulan tuh lah. Di bayangannya 11-12 itu siapa Bu? Siapa Pak? Gak tahu lagi. Oh, nggak tahu. Oke. Hah? Oh, jangan disambut Bu. Masuk. Oh iya, oh. Pita kata kah? Pita nih karena TGP. Belum rasa belum 11-12. Pilihan ulun masih sama dengan IJJ di 9.
Karena alasannya ulunnya mudah terbawa arus Bu lah. Jadi kadang-kadang maksudnya kadang itu kalau misalnya masih ini Pak, ulunnya labil masih kadang-kadang gitu. Untuk masalah mengontrol emosi masih kadang-kadang masih perlu diingatkan sama kekawanan Bapak Ibu. Jadi bisa kalau pas lagi moodnya pada bagus Ibu atau kemana anginnya biasanya menggantung gitu. Jadi makanya ulun masih perlu banyak bimbingan, perlu arahan terutama buat senior-senior ulun. Nah, apalagi kalau untuk urusan CGP itu jadi Bu Soli. Biasanya tidak apa-apa, ini masih kita yang lebih melawan Bu Erling gitu. Sama belajar. Terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, boleh kita sikat pertanyaan ini saat awal-awal proses CGP. Waktu itu lo memilih nomor 6. Kemudian di modul terakhir dikasih soal yang sama. Nah sekarang dibandingkan sama yang kemarin posisi ibu bapak di mana? Nah sekarang tuh memilih posisinya di 11. Ya, jadi ternyata ini adalah suatu gambar yang ngecek psikologi kita. Artinya dia tuh merasa apa? Kalau bapak tadi kan merasa bapak ini hebat lagi, gambarnya keren dibikin, ya kan? Artinya bapak ini pengecualian yang lain. Nanti lu tanyakan ke pengajar praktek dulu gimana nih Capsek ulun memilih yang kereta gambarnya. Kayak apa secara penggambaran psikologinya nih, nah kayak mana ini? Ya tapi bapak kan di atas kita ya, Bu kita lah. Jadi bisa di sini mengolah ada-adakan ya kalau cuman aturan psikologisnya kan ada nomor yang di sini ini bila gambarnya di sini apa kayak gitu nah. Tapi mungkin sedang menuju ke situ malah. Jadi katanya Bu, kita tuh ada yang berpikir sebenarnya minder kah atau misalnya secara kemampuan sanggup aja, tapi kita memposisikan diri kita tuh kayak nih yang tadi kekawanan yang belum lihat level ini, apalagi Paradit level 5 kayak model ya apa Ibu Muci misalnya di sini ini Rian kan Parian mau di sini loh cocok Ibu Muci garing tinggi bandar loh. Nah yang tadi kalau ulun di awal yang sini posisi 6 ya, artinya ulun minta tolong teman karena ternyata Bu ulun pas 4 program pendidikan guru penggerak ini Bu ada mungkin Bu kita nanti setuju dan kawan-kawan yang akan ikut setuju. Secara keilmuan alhamdulillah banyak dapat, tapi ilmunya itu kami dapat tidak karena usaha kami Bu. Kalau kami tidak mampu membawa diri, beradaptasi, berkolaborasi, bullshit kami bisa menyelesaikan. Jadi yang ditekankan adalah kita harus berbagi dan kita harus saling tolong menolong dalam tim. Jadi yang dibangun dari awal ya buktilah, dan ini luar biasa. Mudah-mudahan kebiasaan ini kami kawal bawa. Jadi kami nanti lulus ini karena kalau pegawai sorangan tetap perlu pian-pian, kita tetap berkolaborasi Bapak Ibu. Nggak ada istilah pintar, nggak ada yang paling lihai, tapi ibaratnya kita bentuk tim yang solid. Maka ulun yakin bubuhan pian yang kada 4 guru penggerak itu sebenarnya penggerak juga sudah ya, tapi ibaratnya bahasanya belum dapat label itunya aja lagi kan pengesahan itu aja. Nah, jadi ini adalah bentuk kita mengukur kemampuan diri kita sendiri. Jadi ulun yakin Bapak Ibu yang tadi menganggap masih di posisi 1, 2, 3 sebenarnya secara kemampuan sudah di atas, cuman mengukur dirinya lebih rendah ya, karena entahlah macam-macam, ada yang khawatir, dianggap sombong lah apa dan segala macam tuh. Nah terus berkaitan dengan program ulun tadi, Bapak ulun diminta untuk membuat prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan ulun adalah ini Pak. Mudah-mudahan nanti setelah lulus ulun mampu berkontribusi untuk meningkatkan kecakapan literasi dan numerasi serta kreativitas murid melalui kegiatan proyek penelitian sederhana dalam bidang matematika IPA, karena ini sifatnya ulun bawa juga di kelompok ilmiah remaja. Jadi mereka nanti anggota KIR harus mampu di akhir tahun membuat satu karya tulis ilmiah. Nah, terus untuk mata ulun sendiri di statistika kelas 12 mereka nanti Januari ulun minta produknya yang tadi Canva atau bentuk karya tulis yang Microsoft Word. Yang anak yang sifatnya auditori ulun minta membuat satu rekaman, lalu kemudian kita satukan di link perpustakaan Pak, sehingga perpustakaan nanti punya Google Drive sendiri hasil karya anak-anak.
baik bentuk rekaman audio visual, kinestetik ataupun ya silakan Pak. Inggi. Oh Inggi, terima kasih banyak Pak La. Jangan jarang Pak La, karena semangatannya bila sudah lulus Pak La. Insya Allah nanti Bapak dapat undangan untuk wisudanya kami. Berbagi kurang-kurangnya, berbagi yang banyak. Oh Inggi, makasih banyak, tepuk tangan buat Bapak. Oke, makasih Pak. Maaf Pak ada mengatakan Pak. Inggi, balik ke sini ya Bapak Ibu. Jadi program Mulus ini tadi tujuannya adalah meningkatkan ini literasi dan numerasi serta kreativitas murid. Nah lalu bentuknya seperti apa? Ini kan programnya. Nah Ibu mungkin ada yang sudah pernah mendengar metode Bagja Bu? Bagja. Ada pernah dengar metode Bagja? Ini metode Bagja. B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali impian, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Bagja ini sebenarnya adalah adopsi dari satu pendekatan yang sedang waktu itu booming di barat yang namanya inquiry apresiatif. Satu pendekatan di mana kalau kita ingin mengadakan perubahan, kita berfokus pada kekuatan aset atau hal-hal positif yang dimiliki oleh tempat kita berada. Jadi kita tidak berfokus pada masalah. Ini ya, misalnya gini, kita hendak meningkatkan kemampuan murid. Selama ini kita pasti bertahu, oh muridnya kayak ini, Pak, kalau Pak, gua ini. Kita berfokus pada defisit atau kekurangan yang ada. Nah sekarang kita tidak menggali itu, tapi aku ingin meningkatkan kecakapan murid. Tapi apa sih potensi murid yang sudah ada, yang bagus, yang bisa kita gunakan untuk mendukung program itu. Nah jadi kita lebih berpikir pada murid SMA 4-nya apa kehebatannya? Kreatif. Karena kita buktikan berkali-kali ketika kita mengadakan kegiatan kesiswaan viral terus loh. Sayangnya kita tidak punya media yang biasa melive-kan langsung. Ya, kalau bisa nanti ada satu alat yang kita beli untuk melive-kan. Karena kemarin luar biasa penampilan Dayak segala macam yang menarik. Kita nggak pernah mengajarkan itu mereka bisa otodidak, tapi mereka itu kreatif. Cuman kita di pembelajaran tidak menemukan sosok-sosok kreatif itu. Nah sekarang anak kita sudah kreatif. Tugas kita adalah mengarahkan kekreatifannya tidak cuma dipertunjukkan, tetapi juga saat program intrakurikuler maupun co-kurikulernya itu. Nah, metode Bagja ini kemudian diadopsi di Indonesia dalam bentuk 5 tahapan buat pertanyaan. Kita mulai RPP Bu. Program apa yang bisa dibuat untuk merancang atau meningkatkan kecakapan literasi numerasi misalnya? Kemudian ambil pelajaran. Adakah sekolah lain yang sudah pernah membuat program yang serupa? Ya kan? Kemudian hambatannya di mana, tantangannya di mana? Kemudian gali impian. Kita bermimpi program ini nanti jika jalan, hasil murid seperti apa? Hasil yang didapat guru seperti apa? Ya kayak kita berhayal dulu di programnya belum. Nah, terus karena kita tadi punya tujuan, punya mimpi yang ingin kita capai, maka kita lalu menuangkan ulang kembali ke bumi, lalu secara teknis menuliskan rencana aksi kita seperti apa, jabarkan rencana dan teratur. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Gimana nih jadwalnya? Proses evaluasinya kapan? Dan mirip sebenarnya kombel kita, kombel kita kan buat pertanyaan, di kombel kita awal jadi Ibu Murita buat pertanyaan apa masalah yang sedang harus kita selesaikan prioritas nih di murid supaya kegiatan pembelajaran kita maksimal ya dan sebagainya. Lalu ambil pelajaran. Adakah Bapak Ibu yang punya metode di kelas pian, di makro pian pas jam ke-9 ke-10 anak ngantuk terus, ternyata ada misalnya Mindri metodenya ini segala macam. Nah itu kan waktu belum kombel yang mengerjakan main Mindri. Kita yang kan tidak diberitahu Bu Indri nggak tahu ternyata ada metode yang efektif dijalankan oleh satu guru. Gara-gara kombel kita bisa. Jadi ini sebenarnya di kombel sudah kita jalankan, namun kita ada yang tahu, sudah ada yang belum ya. Oke, itulah Bapak Ibu. Nah balik ke tadi ini sudah. Kemudian latar belakang ulun satu
capaian literasi numerasi kita memang ada peningkatan di raport mutu sekolah kita. Posisi literasi sudah baik pula, tapi katanya menurun dari tahun sebelumnya ya. Tapi posisinya masih bagus. Sementara di numerasi sedang tapi meningkat. Nah, lucu nih. Posisinya sedang tapi meningkat dari tahun sebelumnya. Literasi kemarin sudah posisi bagus dan hari ini juga masih bagus, tapi ada penurunan. Maka kita berusaha untuk meningkatkan yang sudah bagus tadi, tetap bagus tapi peningkat nilainya. Kemudian yang kedua adalah hasil belajar matematika masih rendah. Yang terjadi kan kita mengupgrade nilai loh, mengkonversi nilai loh. Kalau kita bicara murni, maka nilainya sebenarnya masih Pak. Makasih ya Bu. Terus yang ketiga, siswa lebih berminat Bu mempelajari materi dengan menggunakan project based learning sama problem based learning. Nah, lalu mengapa Ulun memilih PJBL? Karena proyek PJBL ini bisa diselesaikan tidak sekali pertemuan aja, tapi beberapa kali pertemuan. Mengapa Ulun tidak memilih PBL? Karena PBL Ulun jalankan di aktivitas pembelajaran rutin, tapi problemnya Ulun loh yang menentukan. Belum tentu siswa tertarik, jangan-jangan ada aja yang terpaksa untuk belajar saat itu. Nah, supaya senang, ada kenangannya di akhir tahun, maka Ulun menggunakan PJBL untuk statistika, ya. Dan kemudian yang terakhir ini pasti ini kepemimpinan. Makasih ya Bu Haji, makasih ya. Nanti bila pengen pun bisa kita tanya jawab. Karena Ulun perlu dukungan Wakasek kurikulum dan Bapak Kepala Sekolah. Ya, baik. Kepemimpinan murid harus dikembangkan dengan memaksimalkan keberpihakan pada murid. Apa nih arti kepemimpinan murid? Varian sudah lihai karena kesiswaan. Kepemimpinan murid itu Bu Ai adalah satu konsep di mana kita ini guru itu hanya memfasilitasi agar murid itu berani mengeluarkan suaranya, berpendapat maksudnya, ya. Kemudian berani membuat pilihannya. Jadi suara itu voice, pilihan itu choice. Dan bagaimana kita membuat program itu asalnya dari kita, tapi murid itu merasa itu programnya. Contoh misalnya karena Pak Radit bikin program ekstrakurikuler musik, yang merancang padahal pengolahan Pak Radit. Kayaknya itu gimana nak? Nih ya Bapak punya program ABCDEF nih di musik nih. Mereka bersuara, Pak bagusnya digini kan Pak kayak gini Pak. Ada pilihan lain nggak Pak? Sebagusnya kita pilih yang kayak gini. Nah, mereka yang berpendapat. Lalu pada akhirnya Pak Radit tinggal santai karena program tadi yang asalnya Pak Radit rancang dengan membuat murid bersuara, membuat murid memilih, diambil oleh murid. Jadi murid itu merasa ini programku, sehingga dia pasti akan menuntaskan program itu. Padahal asal muasalnya pembina ekskulnya yang bikin. Nah, ini sebenarnya lebih banyak dipakai pada saat kita jadi pembina ekskul kan, ya. Tetapi tidak mustahil di mata pelajaran intrakurikuler. Maka dari itu saya mencoba untuk membuat satu program di mana kepemimpinan muridnya muncul. Yang 3 indikator tadi, suaranya murid maksimal, pilihannya murid bebas, kemudian murid merasa memiliki hasil kerjanya, proses pekerjaannya, dan pada akhirnya 6 dimensi yang ada di karakter profil pelajar Pancasila itu dengan kebiasaan akhirnya akan terbentuk. 1, beriman bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, berkebinekaan global. Lagi satunya bernalar kritis, akhirnya bisa. Nah, ke-6-nya Ulun pikir harus masuk di program Ulun. Lalu Ulun memilih program itu, beriman bertakwa, berakhlak mulia. Ketika dia membuat Google Form, dia harus membuat satu kalimat santun. Kawan-kawan, kami kelompok ini sedang membuat penelitian ABCD. Berakhlak mulia kan contohnya kan? Kami mohon kesediaan kawan-kawan, ada tuh di WA tuh Ulun suruh untuk mengisi Google Form yang kami buat, judul penelitian kami ada, dan sebagainya. Lalu mandiri, saya tidak mungkin membimbing mereka pul-pulan kan, tapi saya memberikan arahan, lalu mereka secara mandiri mengerjakan dalam kelompok kecil yang terdiri atas 2 atau 3 orang dengan minat yang sama, dan seterusnya. Akhirnya nanti kreatif mereka memilih topiknya,
bernalar saat membuat pembahasannya. Ulun melajari, ulun ingin mengadopsi kalimat Pak Eldion. Pas Kombel Kamis Berseri kemarin, Pak Eldion bilang banyak siswa kita punya handphone bahkan canggih-canggih tapi tidak bisa memanfaatkan handphonenya. Benarlah. Maka Ibu Soli, ulun mengajarkan anak cara membuat makalah dengan chat GPT. Tapi GPT itu ada yang logis, ada yang sesuai dengan kondisi kita, ada yang tidak logis. Maka ulun suruh silahkan pian menyontek dari chat GPT, dari Google Scholar, dari itu yang diajari Bapak Turisky buat google.com, tapi nanti disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi dia misalnya buatkan pertanyaan untuk penelitian alasan pemilihan. Masuk silakan. Oh, itulah. Sebentar ya. Baik, dan seperti itulah maka akhirnya nanti ulun tampilkan judul-judul anak-anak 12 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 sama KIR, Bu. KIR ya juga. Jadi ada KIR yang apa itu ekstrak daun apa tuh, nanti ulun minta tolong Ibu Aulia Fitriana membimbing untuk menutup luka katanya. Jadi dia secara hasil browsing dapat, tapi mau prakteknya ulun nggak bisa bimbing loh. Jadi minta bantuan itu. Nah, terus ini tadi sudah, lalu tahap B buat pertanyaan. Mau pikir kalau tahap B pertanyaan ini, mengapa kita perlu meningkatkan kecakapan? Jadi pian, misalnya nanti bikin program Pak lah, ada tahap pertama yaitu buat pertanyaan utama. Ulun tadi kan pengen membuat satu program, tujuannya ulun tentukan lebih dulu sebelum programnya. Tujuan ulun untuk meningkatkan kecakapan literasi numerasi. Maka pertanyaan ulun pertama, mengapa kita perlu meningkatkan itu? Nah, yang kedua, bagaimana caranya? Nah itu pertanyaan utama. Lalu ada tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Tindakan ya, bukan alasan. Tindakan berarti bentuk nyata. Satu, saya berdiskusi dengan kepala sekolah. Semalam sudah ulun lakukan dengan Bapak Haji Parangsi. Dapat lampu hijau dari beliau. Kemudian hari ini ulun berdiskusi dengan pian-pian pengajar IPA, matematika, Ibu Eka, kimia, Ibu Jenah, Ibu Soli, fisika. Lah habis itu sosial. Sosialnya kan ada ekonomi, ada PKN, ya loh, ada TIK, ada bahasa, ada seni, ada sosiologi. Nah, lalu terakhir tadi Bapak memberi lampu hijau loh, karena bawa forum yang lebih besar ya Bapak. Ini berdiskusi dengan kepala sekolah dan seluruh guru, tapi belum lakukan karena memang kita diminta ini aja dulu, mintalah membuat ini karena nggak mungkin proyek selesai kan murid aja selesainya nanti eksekusi terakhirnya Januari. Belum minta kan kemarin ulun membuat program ini, ulun presentasikan lalu kata pengajar praktek, salah satu pengajar praktek tapi bukan pengajar praktek ulun, Ibu nih lanjutkan karena kami tidak pernah ketemu program ini di CGP yang sebelum-sebelumnya. Karena pian SMA ini sangat menarik karena anak pian SMA tuh levelnya sudah abstrak, jarang orang berani kayak gini. Ulun pikir, ulun bilang Bu, ini nggak yakin juga suksesnya 100% atau tidak. Kata beliau jalani aja, yang penting rancang teknisnya seril mungkin, kemudian hambatan tantangannya nanti pasti ada ya. Nah itu dan seterusnya. Kemudian modal, nah itu ulun kasih tahu sebelum modul 3.3. Jadi di guru penggerak ada 10 modul, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Yang kemarin di tempat kita ini yang sama, yang ice breaking-nya yang bergerak loncat-loncat yang Butata masih hamil itu 1.4 budaya positif yang kemarin diulang oleh Ibu Pita ketika mengundang Ibu Haji Nurjana. Nah itu 1.4. Lalu ada 2.1 pembelajaran diferensiasi, 2.2 pembelajaran sosial emosional, 2.3 tentang coaching. Lalu 3.1 kita bertakun atau bertanya jawab tentang capsek yang sudah jadi capsek. Yang kemarin YouTube-nya ulun minta tolong di like dan dikomentari lah. Habis itu 3.2-nya ada yang mengelola aset. Jadi kalau ada yang bertanya, keempat guru penggerak menjadi capsek sebenarnya logis. Karena memang di pendidikan guru penggerak ini kami dijejali materi yang di luar zona nyaman kami, Bu. Memang makanya kami Bu Pita kusam karena otak kami lain otak pimpinan. Sebenarnya Bu, otak kami lain otak pimpinan, ngapain kami diajari mengelola aset?
yang lihai Asep kan ya ngapain mengambil keputusan dilema etika, bujukan moral, prinsip dan prinsip langkah. Sekalinya boy kepala sekolah yang dipilih itu dasar lihai. Presiden bisa tahu teorinya tuh, tapi ternyata cara berpikirnya persis sama. Nah kalau kami di balik teorinya bingung mau aplikasikannya Bu Vita lah ya, karena memang mentalnya bukan mental pemimpin masih. Cuman di guru penggerak ini dicunungi itu dulu. Dengan berlalunya waktu nanti aplikasikan mandiri kayak gitu. Tapi secara keilmuan memang diarahkan kalau guru penggerak ini diarahkan untuk jadi pemimpin pembelajaran, baik levelnya di kelasnya atau levelnya tingkat manajemen, misalnya Wakasek, Kepsek atau misalnya pengawas sekolah itu. Nah ada yang namanya aset Bu. Aset itu ada 7. Ada modal manusia, kita semua ini guru-guru, GTK, karyawan, laboran, murid, orang tua siswa, pengawas, kemudian pemilik kantin. Pokoknya siapa aja manusia yang ada di SMA 4 saat jam operasionalnya itu modal manusia. Ada modal sosial. Apa yang terjadi di hubungan kita SMA 4 ini mungkin unik. Muridnya interaksinya kayak ini, beda interaksi antara murid SMA 4 di sekolah SMA 4 dengan yang di SMA 7. Itu sosial, modal sosial. Kita amati itu apa yang menjadi kekuatannya SMA 4 ini bila ada yang keluaran, berataan. Berarti kerjasamanya luar biasa loh. Nah, artinya individualisnya rendah dibandingkan ya. Jadi itu sebenarnya aset juga ya. Terus apa lagi? Modal fisik, bangunan kita segala macam. Kita punya lab, punya ini segala macam. Kemudian apa lagi? Agama dan budaya. Kita ini kental mana KSI-nya. Itu salah satu modal kita. Lalu kemudian ada finansial kita mungkin lemah dari segi komite loh. Kalau di SMA lain kekuatannya mungkin komite juga mendukung. Kalau kita kan bos-bos gak, tapi ketat dengan. Maka itu salah satu yang mungkin. Jadi mana modal sekolahan kita tuh yang kalau kita terapkan untuk mendukung program kita itu. Nah jadi itu adalah salah satu yang dimasukkan di dalam sini. Lalu tahap A, ambil pelajaran itu kegiatan apa yang dapat meningkatkan kecakapan, kemudian apa yang membuat murid merasa tertarik. Lalu apa yang membuat kreativitas murid meningkat saat pembelajaran? Karena ulun pengen murid kreatif. Jadi jam ulun tuh kayak apa? Ulun tetap uyuh, muridnya tetap bekerja. Makasih ya Ibu Soli ya. Padahal Ibu Soli pasti masih hantar lain melanjutkan tapi harus rapat. Nggak apa-apa kan dia pas keluar. Ambil bawa Bu. Makasih banyak ya Bu ya. Mudah-mudahan yang lain masih semangat lah. Habis ini kita diskusi. Terus sekolah mana yang memiliki program terkait peningkatan ini? Karena kita tidak mungkin sendiri. Jadi di guru penggerak ini bila ada yang sombong ulah ulun Bu Vita sombong awak aja. Karena kami sudah dipadahi, pesannya adalah bila sudah lulus jangan Pak Iyanya. Malah justru kamilah yang apa bahasanya di belakang layar. Kami misalnya mendorong akan kekawanan penawar ini programnya ayo kita bantu, tapi Bu Mawar yang tetap tampil kami di belakang layar kayak gitu. Itu arti konsep menggerakkan. Jadi menggerakkan tuh di belakang baik. Jadi kalau ada kami sombong tabak aja katakan kami maka jadian Bu. Nah menggerakkan tuh ada mungkin di muka itu memimpin loh. Kalau di muka menggerakkan tuh ya boleh di higa, boleh di samping ya sesuai semboyan dihajar dengan antara yang 3 itu. Nah terus modal manusianya, fisiknya, politiknya ini. Lalu dengan ini tahap G sebenarnya belum, tapi nanti ini ulun kasihkan tabula ke Pian kalau Pian hendak. Nah itu saja Bu Ai. Programnya tadi artilelusi. Lalu Pian pasti bertanya sampai sejauh ini yang Pian lakukan apa Bu Erni? Nah ini kan presentasinya. Nah ini Bapak Ibu contoh judul-judul penelitian. Judul-judul penelitian yang
siswa pilih Bapak Ibu. Ini, jadi yang pertemuan pertama ulun mensosialisasikan program ulun. Ulun sampaikan tujuan pembelajaran, belajar statistika, membaca data dalam bentuk tabel diagram, lalu menghitung ukuran pemusatan data. Nah, ulun minta kan program ini mereka jalankan, ya coba ikam cari temen yang ikam sahati soulmate. Nah, jadi ada heterogen nih, heterogen menurut kehendaknya, maksudnya tidak dipilihkan guru. Yang mana yang kamu nyaman berinteraksi, berkomunikasi, pilih. Berdua boleh, bertiga boleh, bersatu orang nggak boleh. Kenapa? Karena tujuannya kolaborasi. Jadilah mereka membentuk sendiri, untuk mengumpulkan judul-judulnya Bu. Analisis kegemaran mata pelajaran. Sekarang ini yang banyak terpilih sampai saat ini masih biologi di IPA. Di PS belum buat. Biologi karena ada banyak hitungannya kan. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi minat musik K-pop. Nah, analisis terhadap keunggulan ekskul debat. Ulun kenapa nih kemilih ini? Ulun gue anggota debat. Habis itu ulun bingung kenapa masih belum banyak yang bersedia ikut debat. Boleh lah ulun meneliti di luar anggota ulun minatnya seperti apa. Jadi bagus banget. Sekalinya kemarin tuh Bu Rere kisah, karena Bu Rere kan termasuk yang melatih kok. Jadi Bapak Rian juga, pantas saya gue mendatangi ulun pikir ada penelitian mahasiswa, mana enggak nih, ini penelitian matematika, menerapkan statistika. Nah, terus yang tadi pengaruh genre musik di kelas 12. Ada yang faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan merek handphone. Tapi dulu ada yang lucu, Saidina Ali lawan siapa tuh kawannya, Bu ulun pilihan ukuran sepatu, bolehlah Bu, biar ulun cut. Apa manfaatnya kamu meneliti ukuran sepatu? Jadi jadinya tuh kenapa Bu ya boleh mengaruhi pilihan merek handphone? Ya ulun kalau merek handphone masih logis. Bila guru pacangan online, pas online kah, PAT online, kalau ngecek pilihan merek handphone yang diketujui murid menurut penelitiannya si Saidina Ali kan, oh berarti speknya cuma ini mampunya, berarti kita nggak bisa pakai aplikasi yang di atas itu kan. Ukuran sepatu nggak senapa anak manfaatnya yang teliti, ketawaan yang lain-lain. Jadi gantinya udah ini aja, handphone aja sudah. Ada analisis metode cara belajar Bu, tapi ini belum selesai. Ini bagus nih, karena ada lagi pengelolaan uang saku. Nah ini karena ke ekonomi. Nanti ekonomi yang menguatkan tafsirannya, seharusnya uang saku itu berapa persen. Ulun cuma melajarinya cara membuat tabel diagramnya. Ada dampak pengaruh pelet terhadap perilaku siswa Bu. Jadi yang action kayak apa perilakunya yang senang. Terus ada pengaruh bullying terhadap kesehatan mental, dampak frekuensi konsumsi mie instan juga ada, kesukaan siswa makanan pedas dan sebagainya ada. Ini kegemaran minuman favorit mempengaruhi minat siswa, perbedaan model pembelajaran guru. Nah ini belum tunggu gue hasilnya, karena ini kurikulum perlu data ini. Karena kalau kita yang meluncurkan Google Form-nya, ini kada mau jawab jujur. Tapi kalau ini kawannya jawab jujurnya wani. Jadi ulun perlu hasil ini juga mau sambat. Modelnya dia paham nggak? Oh ulun bantuin dia ketika proses pembuatan. Oke, jadi dia konsultasi ke ulun saat yang pembelajaran. Jadi pembuatan pertanyaannya di bawah pengawasan ulun. Tapi ulun tidak terlalu berini juga, ulun cuma mengarahkan pertanyaannya jangan yang itu, karena kan maunya tujuannya nanti ke sini. Gitu loh, model pembelajaran guru yang mana yang disukai siswa. Jadi bukan guru siapa yang diketujui, tapi model membelajar. Jadi kita punya impact ke kita, oh murid suka ini. Bahkan ada yang lucu varian. 12 MIPA 1 meneliti pendapat siswa terhadap peraturan SMA 4. Mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Ternyata ada yang memilih sepatu hitam itu sudah tidak seharusnya ada lagi di peraturan. Tapi ulun kemarin tertawa karena yang memilih 13 orang, ya ulun kada bisa menggoyang kesiswaan. Kenapa Bu? Hanya 13, siswa SMA 4 900-an, 13 dibanding 900, kecil presentasinya untuk menggoyang satu peraturan, harus full presentasinya. Belajar kayak gitu. Kayak apa ini? Jadi kita pun salah. Kita meneliti kan bagus dah, valid dah. Tapi sayangnya hanya 13 orang dibanding. Sudahlah disebarkan dulu ke seluruh siswa SMA 4. Baru gue sebarkan dulu, pastikan semuanya memilih.
baru berapa orang kita presentasi, kamu 13 orang tahu aja ada poin, tapi cuma yang IPA aja, kadang main IPA aja kelas 10, 11, 12 ada IPS-nya banyak kenal, kita sisa kada bisa menggoyang peraturan dulu karena kekuatan presentasi itu ada untuk jadi alasan kebijakan baru. Kalau presentasinya kecil nggak bisa Yulun, jadi ketawanan-ketawanannya judulnya itu kan seolah ada ini nak ada pantas lagi kan yang minatnya menggoyang itu rupanya kan. Habis itu ada yang lucu juga, apakah kamu pernah melanggar peraturan? 80% melanggar boy. Di diagramnya pun lucu banget ketawa. Jujur bolehnya punya pertanyaannya. Berarti mental SMA 4 dasar 7 melanggar. Dari itu apakah kamu pernah melanggar peraturan sekolah kita? Jadi pilihannya ya tidak banyak, mana yang milih dia. Jujur lah, kita akui menurut kita nih jujur lah. Jadi lu tertawa, jadi lu tambahi peraturan bagian mana? Ketertiban kah? Iya, berpakaian kah dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah contoh judul-judulnya. Nah, kalau pertanyaan Pian, Bu Erni ini kaitannya di matematika Pian apa? Ulun pengen mereka nanti bisa membuat Google Form, bisa dulu Bu, malah apa mana Bu yang mengajari murid kita Google Form. Apalagi Bu, kayak apa Bu? Bu boleh lah foto ulun diganti Bu, boleh, bagus. Jadi di hasilnya tuh Pian bungas-bungas tuh apa? Anunya hasil tampilannya tuh nabu mana 12 MIPA 3 MIPA ini proyek-proyeknya Bapak Ibu yang sudah ini nunjuk kakak. Nah ini tabel-tabelnya ada yang kada bisa gue mendownload Excel Google Form jadi dulu pintaran guru lah. Nah ini loh. Nah jadinya pengaruh perbedaan ulun minta mereka membuatkan kalimat ilustrasi. Bagaimana kamu merancang ilustrasi supaya kawan nikah mau mengisi? Ini ulun pas kalian biarkan dia berkreasi. Jadi kalau boleh langsung kirim jawab dong ulun. Jadi di situ merancang itu. Nah dan seterusnya. Lalu ada kemarin siswa yang apa bahasanya? Ulun Bu Ai bingung bilanya menulis karena ulun kada biasa menulis tapi ulun biasa bepandir. Nah lalu yang tadi ulun tampilkan kepian tadi Bu. Nah ini si Rizky ulun tampilkan karena si Abel belum siap lagi. Nah jadi yang mau ulahkan tabelnya kawannya. Nah kalau berarti loh. Ingin melakukan video secara siswa. Anggota saya yaitu ada Alvar, Mustafa Marti. Jadi bagian yang mempresentasikannya kawannya yang berdua tuh sekedar membuat, ada yang membuatkan kanvanya, ada yang membuatkan. Tapi belum selesai Bu. Ini pokoknya setiap minggu harus ada produk yang di apa dikumpulkannya di Google Classroom. Ini adalah tabel analisis kami. Sudah ya tadi ya ini ya. Nah, pikir Ibu Tata sudah lihat ini. Pertanyaan pertama, kalian setelah lulus dari SMA 4 Banjarmasin. Ini 36%. Warna bisa MIPA ingin memilih dengan. Oh, oke. Silakan Bu, kasihannya Ibu, makasih ya Bu. Nah, ini karya tulis tadi. Jadi Bu Tata, matematika juga loh Bu Tata. Ada yang tidak biasa Canva. Jadi pertanyaannya boleh nanti ya. Sekarang boleh Bu. Aja di selak duduk dulu sebentar dia. Oke. Boleh kan misalnya panitia ini hari ini membahas masalah dana. Kebetulan panitia pasti kena bendahara jadi dipaksa hadir oleh ada kan bisa kan diundur jamnya kan bisa lagi jadi. Berarti kalau Bu Erni kan urusan hubungannya dengan statistik, berarti memang pengetahuan anak tentang untuk membuat itu tadi mereka sudah paham tentang membuat classroom, berarti harus waktu lagi mengajarinya gitu ya. Kalau classroom sudah biasa. Kemudian variabel-variabel dalam
penilaian itu Ulun belum menjangkau Belum terlalu situ, detail jadi. teoritis. Yang ulun pentingkan Data, yang pengumpulan penting data. bagaimana mereka mendapatkan data, Data, terus pemilihan topiknya serahkan ke mereka, karena kan ulun pengen murid bebas bersuara, memilih Yes. kan, kemudian merasa itu produk proyek mereka. Jadi itu yang ulun pentingkan. Buat Google Form, ulun ajari bikin Google Formnya, lalu apa bikin pertanyaannya supaya datanya yang sesuai topik tadi bisa didapat. Kemudian jumlah responden minimal berapa? Jadi kalau 12 MIPA IPS jangkauannya berarti 60% dari jumlah MIPA IPS harus masuk. Kalau ini SMA 4-an, ya asal sanggup julun menyelesaikannya Januari harus selesai kan kayak gitu. Kemudian ada pembimbingan juga mengenai yang ditelitinya seperti tadi model pembelajaran, mungkin konsep model pembelajaran mereka dengan kita beda ya. Jadi Bu Erni harus menegaskan lagi model yang dimaksud model pembelajaran itu apa gitu kan, beda kan, kita kan banyak istilah based learning lah, apalah yang siswa mungkin tidak tahu. Kalau yang didapat murid kayak Nija model pembelajaran tuh ada yang ceramah buai. Jadi ulun biarkan dia. Menurut Ika guru tuh modelnya kayak apa Julun? Ceramah pula pilihannya, 1 ceramah, 2 bari tugas, 3 presentasi jinya, 4 proyek itu aja yang murid tahu. Bila presentasi gurunya pakai LCD terus buai. Bila tugas buka LKS buai. Ya biarkan. Jadi ulun kada kada memasukkan base learning, kada biarkan dia menurut dia apa. Jadi masih bisa disebut model pembelajaran itu. Atau kita sederhanakan bukan model pembelajaran atau versi model pembelajaran menurut siswa Bu. Kalau ulun kalau bilang diganti kan istilah bisa model pembelajaran supaya karena kan agak nanti antara model pembelajaran pemahaman kita. Karena kayak gini Bu, tujuan Google Form-nya kan dibuat oleh si anak. Kalau anaknya paham belum tentu yang ngisi paham. Lebih baik dia memakai cara berpikir dia karena murid yang lain akan paham. Oh, guru ini ceramah aja. Oke, kalau ulun ini ulun jelaskan si anak yang bikin Google Form, mungkin dia paham, tapi ketika dia menyebar Google Form-nya yang mengisi bingung. Jadi biarkan dulu nanti, makanya ini kan awal Bu. Nanti ulun perlu kolaborasi lawan-lawan. Kira-kira itu aja Bu Erni ya supaya ada misalnya memang tadi itu memang. Nah, menurutnya apa tuh yang perlu diperbaiki Bu? Ini kan baru jalan, baru sekitar 2 minggu 3 mingguan nih Bu. Ya alhamdulillah kalau siswa kita mampu membuat Google Form, kemudian mengumpulkan data, kemudian analisa data, mempresentasikan, bukan presentasi, bukan present, bukan persen, bisa menghitung, kemudian itu tadi bikin itu tuh luar biasa sudah. Luar biasa bagi sukses guru dan muridnya. Ulun izinlah kerabat panitia pas. Terima kasih banyak pula. Terima kasih banyak. Nanti kalau misalnya bisa ulun panggil sobat kita kumpul bersama, foto bersama. Ulun salah semalam harusnya foto bersama. Iya, ya udah nggak apa-apa nanti. Tapi nanti hasil video buktikan orangnya banyak. Silakan Bu Vita. Terima kasih. Ulun sedikit menambahkan aja. Ulun sependapat sebenarnya dengan Ibu Haji Jana tadi ya berkaitan dengan model pembelajaran. Karena kan kalau kita menulisnya model, berarti kan istilahnya dari kita yang guru melihatnya kalau kita sudah berbeda dengan pandangan siswa. Mungkin kita bisa mengarahkan ke siswa modelnya itu bisa kita ganti aja Bu gitu. Karena kalau model guru pemahaman guru kan berbagai macam modelnya, sedangkan pemahaman siswa belum tentu sama dengan pemahaman guru gitu. Biar tidak ada miskomunikasi antara pemahaman siswa dan pemahaman guru, itu sebaiknya tadi diganti. Baik, terima kasih Bu. Berarti nanti lu tidak mau mengubah Google Form-nya, yang diubah cuma judul topik penelitiannya ya. Nanti ulun mintakan murid mengubah. Makasih ya. Ya, Bapak Ibu yang lain adakah tanggapannya? Ulun minta masukan lagi supaya insya Allah program ini mudah-mudahan bukan cuma bidang ulun, tapi kalau di jangkauan IPS ulun tidak tahu Bu Tata nih yang spesialis ngajar MTK IPS kayak apa nih, atau Ibu Eka kelas 12. Oh MIPA, gimana nih kalau menurut Bu Tata atau Ibu Eka? Ini ulun membawa di MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3. Respondennya ada juga ke kelas Pian kan? Nah menurut Pian ini apakah bisa dilakukan di matematika wajib keseluruhan kelas 12? Karena tugas akhir lah bahasanya lah. Ini bisa aja kan karena bilangnya ini pinambah yang berhasil kan bisa jadi tugas akhir matematika wajib. Kan kita ada P5 loh, kayaknya tahun depan kelas 12. Belum pikir ini kawannya ada perlu yang diarah ke aula, diarah ke ruang cantik,
biar aja ya buku tats itu penelitiannya apa segala macam. Wah, karena terakhirnya presentasi juga ya kan. Oke, gimana tanggapannya Bu Tata dulu yang sama-sama matematika dulu, baru minta tanggapan yang lain. Iya, terima kasih. Kalau Ulun ketika melihat Pian memberikan ide untuk mengajarnya kayak itu, kan pikiran sebelumnya ternyata oh iya maksudnya tuh ada kayak gitu cara supaya anak tuh kadang melulu melihat rumus dari soal sudah kayak gitu. Nah bisa aja menurut Ulun itu bisa dilakukan, diterapkan lagi untuk ke angkatan yang selanjutnya karena ini pun sudah berjalan kayak gitu. Ya kami pada sebelumnya baru aja karena itu tuntutan CGP. Kalau tidak ada tuntutan di CGP, Ulun tidak berpikir program. Jadi karena kan Pak Rizky Aulia kemarin nggak ada bilang nanti Pian bikin program, kan nggak ada ya Bu Vita lah. Kalau Ulun dari awal sudah ada Bu dilakukan oleh pengajar praktek. Tapi kemarin Ulun nanya sama Pak Rizky, Pak Pian akronimnya apa? Mungkin apakah di angkatan sidin yang kededa kayak gitu kededa Bu Ulun kan bikin akronim ya kayak gitu kemarin dia beda. Kalau Ulun karena pengajar prakteknya saat ini beliau tuh kan bukan yang dari CGP, iya. Jadi beliau juga tidak tapi ketika ini dibuat ya ulah cepat-cepatan. Jadi minta maaf bukan Ulun menyimpan idenya sendiri karena memang dadakan langsung harus ini, cuman silakan, makasih Ibu. Jadi alhamdulillah kalau ini menurut Pian Bu nyambung nggak dengan statistika? Sangat nyambung Bu, apalagi kan kalau Ulun memang ada rencana paling mengajarkannya itu ke Excelnya. Cuman kayaknya lebih menarik kalau anak-anak diberikan kayak ini, soalnya kan dia belajarnya lebih banyak Canva juga, habis itu Google Form, apalagi mereka nanti kalau ulangannya menggunakan Google Form, mereka akan paham oh ternyata email itu penting. Seperti yang kita lihat kemarin kan ketika kita ulangan menggunakan Google Form, mereka aja emailnya kayak apa Bu, email maksudnya apa Bu aja, gimana Bu mukanya. Nah ini menurut Ulun sangat bermanfaat apalagi karena kalau mereka melanjutkan kuliah setidaknya ada gambaran apa yang harus mereka lakukan walaupun ini masih dasarnya aja. Kira-kira menurut secara rata-rata Pian, Ulun nih mengajar di IPA yang fine-fine aja 3 kelas pulang keseluruhan. Yang Pian IPA saya puting jatuh gabungan IPS, ini sangguplah anak-anak yang di luar IPA kira-kira merancang kayak gini Bu. Yang IPS, yang ngajar IPS, IPA aja. Nah coba Ibu Tata ngajar IPS MTK wajib. Menurut Ibu Tata, sanggupkah kira-kira mereka secara kemampuan untuk IPS ya? Ini kan dulu programnya di kelas 10 dulu. Kalau ini misalnya tahun depan kita jadikan untuk level IPA IPS kelas 12-an. Untuk pembelajaran Ulun bulan iya Ulun pas katanya ini dulu seperti ini ternyata gitu loh. Ulun selama pembelajaran Ulun mereka cuma Ulun suruh mendata tapi tidak yang bikin penelitian seperti Pian. Itu cuma mendata secara dasar, kalian mau mendata apa terhadap teman-teman kalian, entah itu, tapi itu bebaskan, boleh di antara teman-teman atau misalnya di luar teman-teman. Ada yang mendata usia di gang tempatnya tinggal misalnya seperti itu. Tapi Ulun minta kemarin itu Ulun batasi Ulun batasi nih, Ulun beri syarat memang datanya Ibu minta 50 orang misalnya seperti itu Bu. Jadi mereka ada yang data usia, ada yang mendata tinggi badan seperti itu. Nah baru sampai di situ loh Bu. Kemudian sisanya membuat tabel, membuat diagramnya bareng-bareng, cuma data mereka punya masing-masing itu tidak sama. Itu baru sampai situ gitu. Tapi kan pas nanya gitu kok iya pakai Google Form, mereka mungkin lebih ini ya kalah. Habis itu disuruh membuat Canva. Kalau saya nilai sendiri di kelas yang saya ajar 2 kelas Bu untuk IPS untuk matematika wajibnya, sepertinya mereka mampu buat yang seperti Pian kayaknya ya. Soalnya selama pembelajaran dulu mereka cukup excited, masing-masing menghitung punya dia masing-masing gitu loh Bu. Gitu. Ya aja. Insya Allah. Ini Ulun coba dulu loh, bila berhasil, hambatannya apa, tantangannya apa, kan kelemahannya apa, nanti Ulun share. Nah kalau program ini akan diadopsi oleh guru-guru lain atau kita kolaboratif, kan ada guru bahasa juga yang membantu dalam proses
penulisan di latar belakangnya, batasannya lah, maka anak akan menghasilkan satu produk jadi gitu kan di kelas 12 nanti. Tapi nanti harus ada tim yang lebih terkoordinir kan, mungkin kayak di SMA 7 ya Pak. Tapi kalau di SMA 7 itu memang dia sudah lama ya, teman di SMA 7 itu jadi syarat kelulusan. Kalau lu nggak pengen ini jadi syarat kelulusan, itu artinya kita mewajibkan sesuatu yang diwajibkan, belum tentu anak enjoy. Ibu PKN yang ngajar PKN, Ibu Jejen atau Ibu Jejen, Ibu Mawar, kira-kira gimana nih supaya baliknya lagi Bu Pita, nanti udah ada judul-judul yang berarti harus intervensi ya di judul mereka, menyesuaikan dengan supaya jangan sampai miskomunikasi antara teori yang seharusnya model kayak gini kan kayak gitu, cara diganti aja ya, modelnya ganti dengan cara mungkin atau kata lain yang lebih sifatnya umum ya. Oke, Ibu Jejen, Ibu Mawar, kira-kira ada masukan umpan balik ke Ulun? Silakan Bu Mawar dulu. Atau Bu Pian hendak melakukan hal yang sama di planning Pian? Terima kasih Bu, izin menanggapi dari yang sudah Ibu paparkan. Alhamdulillah kayaknya ulun terinspirasi. Kemungkinan kalau melihat dari judul itu lebih ke arah matematika bulan. Mungkin ulun bisa nanti minta sama Ibu kita saling berkolaborasi, di mana di sini ulun juga terinspirasi melakukan sebuah penelitian, tetapi mungkin dengan pembimbingan Ibu bisa membantu. Apalagi ulun di sini mengajarnya di kelas 10 dan di kelas 11. Tetapi kalau di kelas 10 itu kalau dalam bentuk penelitian mungkin lebih secara simpel lagi Bu. Di sini kan ada latar belakang, kemudian rumusan masalahnya bola, habis itu sampai dengan hasil saran dan penelitian. Bagi ulun ini adalah sebuah metode pembelajaran yang baru. Itu aja Bu. Menurut ulun mungkin kita nanti bisa berkolaborasi. Terima kasih. Maaf baru datang jadi tidak menyimak. Berarti ini dari 11 MIPA 1 mungkin anak-anaknya sudah punya ini masing-masing ya Bu. Sudah punya memilih judul penelitian dari masing-masing siswa, ada 2 orang, ada 3 orang. Nah terus yang dilihatnya dari literasi, numerasi gitu ya Bu ya. Jadi ulun mau belajarkan statistika Bu, cara membaca data di tabel diagram. Supaya ini lebih menarik, tabel diagram itu diisi dengan data yang mereka pilih sendiri penelitiannya tentang apa. Cara mereka meneliti pakai Google Form. Jadi mereka misalnya kayak Jaduli, ulun bingung pas itu menurun, ulun meneliti kenapa di orang di luar pasti. Jadi intinya meneliti tentang apa yang mereka sukai, dapat data loh Bu. Datanya tuh nanti bentuk tabel dan diagramnya ulun yang ngajari cara bikin. Jadi datanya mereka sendiri, sudah mereka semangat. Kalau datanya ulun, mereka udah semangat. Yang kayak tadi loh. Nah jadi ulun ngajari cara bikin tabel, cara bikin diagram, pakai Excel ini yang disortir. Senang mereka Bu. Jadi ulun kan pakai manual lagi ngajari karena mereka aplikasi mereka canggih. Jadi dia Pak Eldion semalam, ngapain kita mengajari manual kalau mereka punya aplikasi canggih tapi mereka nggak bisa manfaatkan. Iya. Ya, kemudian bikin latar belakang, nah ulun ngajari buat latar belakang dengan chat GPT. Keluar sampai ada yang kepurihin, buja. Sampai ada yang kepurihin, buja. Ibu Ona tahulah nih ya, Ibu Ona tahulah. Nah, jadi ulun, karena Ibu Ona mau nyuruh kami bikin makalah prakarya. Biar melajari ini Ibu Ona tahu loh, jangan pada Ibu Ona tahu ringan semua senyum. Karena dibuatkan makalah sebanyak sekian halaman tentang keluar senyumnya. Makanya pertanyaannya ada positif negatifnya kan Bu Hayo. Ada positif dan negatifnya. Iya, tapi ulun pinta Ikam jangan mendustai Ibu karena Ibu tahu persis buatan chat GPT. Kalau ada yang pada logis, berarti Ikam kadang baca yang belum ditekankan mereka
logis lo keluar, oh ini logis masuk. Negara tahu cek aplikasi untuk website misalnya Google Form bisa kan begitu. Iya, ngajarin bikin Google Form-nya. Terus Tapi fokus matematika ulun sebenarnya diagram tabel fokusnya. Tapi diagram tabel itu diambil dari data mereka sendiri. Itu cuma modusnya, Bu. Karena data dari siswanya sendiri. Dia cuma mengajarkan gitu kan? Karena yang ulun minta tuh anak bisa bikin tabel, bikin diagram, boleh secara aplikasi. Kemudian mampu membaca, mampu menafsirkan presentasinya, itu aja. Tapi ada anak yang mengulang Microsoft Word, Bu. Sudah, contohnya Rizka, contohnya Edina, Bu. Ada Rapip yang pakai Canva, boleh nggak, Bu? Nah, jadi mereka memilih, Bu. Kan teori pembelajaran mendiferensiasi. Sebenarnya produk yang ulun minta bukan Canva. Produk yang ulun minta bukan karya tulis. Produk yang ulun minta cuman penelitianmu tentang apa? Google Form-nya mana? Hasilnya ulah tabel buat diagram. Lalu kita hitung penafsirannya kayak begitu sebenarnya. Tapi mereka ada yang bikin buat tinggi, nah jadi ulun tapi campur kan gue bahasanya. Ya ada apa belajar. Iya, tapi ulun pikir karena bukan itu fokus ulun proses Bu. Nah jadi kan itu ada tadi yang Bu. Tadi ada yang pendidikan karakter di pendidikan agama Islam jar. Kenapa kenapa pilih ini? Ulun senang Bu ajar. Jadinya senang mata pelajaran itu Bu. Kadang-kadang yang matematika, padahal Pak ulun seorang. Mas Bu bisa dikolaborasikan karena kan kalau di dalam pembelajaran sosiologi memang ada penelitian sosial. Nah di sana kan ada dituntut anak untuk menggunakan metode statistika. Nah, jadi pas aja nih kalau misalnya metode statistikanya tadi diambil dari pembelajaran PIAM, terus dikolaborasikan dalam judul penelitiannya ini dari sosiologinya bisa. Ini ambil di PIAM bisa. Bisa. Misalnya PIAM, tapi ulun ada menuntut anak topiknya apa. Nah, makanya kan ulun bebaskan, saking bebasnya ya tadi yang model tadi yang pakai model ulun biarkan aja, padahal katanya model tuh ada. Nah, nanti ulun ubahnya dia melihat. Iya, itu Bu. Jadi sebenarnya yang mana matematikanya? Matematikanya tuh cuma diagram tabel itu juga. Diagram tabel hitung persen, hitung rata-rata lah. Habis itu paling tafsiran sederhana bila presentasi segini ya itu aja. Cuman karena disuruh buat satu program yang tidak cuma kita yang pakai, berdampak. Kan responden yang di luar kita ada mungkin kelas 10 loh, kelas 11 terbiasa juga mengisi pertanyaan itu aja kan isi pengalaman pernah mengisi penelitian dari kakak kelasnya itu aja. Tuntutan kedepannya apa ulun belum terlalu ke situ, yang penting jalan dulu. Nah nanti mudah-mudahan pian-pian kawas makin kita kolaborasi aja nih kena. Jadi ujur jago pinta. Ya misalkan untuk P5 tahun depan Bu kelas 12. Jadi kadang mesti P5-nya bentuk senam kreasi, misalnya bentuk karya tulis bisa. Biar jangan lupa tulis ya. Nah, menurutnya apa lagi Bu yang perlu ulun? Ini IPA 2 tadi si Razi ya Bu, Razi. IPA 2 murid pian Razi. Bagus bikin yang pakai Canva presentasi itu dari mana? Hah? Yang Canva presentasi tadi itu dari mana? Itu Rakib 12 IPA 3. Itu ditayangkan juga lah Bu presentasinya sendiri. Ini kemarin tuh asalnya kan ulun mau ulah tugas, perintah ulun tuh coba di 12 MIPA 3, ini classroom ulun Bu. Kan perintahnya ini Bu, silakan upload hasil pengolahan data Google Form kalian dalam bentuk tabel dan diagram, itu juga perintah ulun. Tinggi. Jadi ulun tidak menyuruh pakai Canva segala macam sejujurnya, tapi ternyata ada Mursidah yang bentuknya kayak ini. Mursidah ini sebenarnya belum mulai ada bentuk Microsoft Word karena jinya ulun hendak membandingkan mana yang lebih bagus. Nah baru 7 slide, kenapa? Karena ulun belum sampai akhir Bu menjelaskan materinya Bu. Nah ini latar belakangnya di mana kayaknya dapat ulun kan
chat GPT tadi Pak. Iya. Bis itu nih belum sempurna kalau Bu tabelnya nih. Nah diagram batang karena yang belum tahu di Google Form itu bentuknya lingkaran. Tapi dia jawab ini kayak pakai caranya, dia pakai aplikasi tentunya kan bisa buat, lu pakai Excel terus lah kalau bikin. Ternyata murid bisa, tapi ini belum selesai karena jadi yang belum tuntut itu sebenarnya ada bentuk ininya Bu, lawan bentuk ininya. Boleh ngerjakan manual kertas, boleh pakai aplikasi HP. Canva ini kreativitasnya Microsoft Word ini Bu, ini kreativitasnya ulun kadang ulah akan buat. Ini kreativitasnya Bu. Mungkin sedikit sarannya yang itu tadi Bu, yang penyiar Apip tadi kan dia presentasi kan, tapi hanya menggunakan handphone kan, akhirnya kan data tadi, analisis data tidak terlalu terlihat dengan jelas kan. Mungkin bisa diarahkan kayak penyanyi Mursida tadi, dibikin PowerPoint atau PPT, kalaupun dia memang menyukai adanya audio kan bisa ditambahkan direkam suaranya terus dijelaskan gitu. Berarti ulun kena sertakan di YouTube-mu link PPT-nya atau link tabelnya. Lah artinya itu. Jadi Bu Ai, ini program pioner. Bu, ini program pioner. Bahasa pioner itu kan hanya memulai. Nah, ini hanya memulai Bapak Ibu, ulun kenapa kan aksi nyata tadi ulun mengerjakan mengkekanakan, ulun membagi ke pian. Sukses atau pada sukses program ini ulun belum tahu. Cuman merancang dulu, coba mengerjakan. Kalau bukan pian ulun undang untuk memberikan tambahan masukan nih kira-kira apalagi yang perlu ulun lakukan supaya ini jalan. Tadi Bu Pita sudah, Bu Jajan mungkin Bu Jajan tadi menambahkan karena Bu Jajan tadi pas keluar lah ini. Jadi ulun nanti berharap Bu Ai kita berisi hasil penelitian murid kita seorang tentang yang terjadi di sekolah, lalu kita bisa mengambil merancang kegiatan berikutnya. Tadi ada yang mencek paskib Bu, ada yang meneliti debat. Nah, nanti mungkin ada yang meneliti tari sama dance. Ya kan kayak gitu. Tadi ada Bu Buan Medina debat loh. Nah, ini belum diolahnya lagi yang di tafsiran kalimatnya belum karena belum ke situ. Cuman seperti itu insya Allah lebih valid daripada kita bertanya satu-satu. Ya, gitu dulu. Terus untuk penutup mungkin ada yang mewakili dari Bapak bertiga yang ganteng nih. Silakan. Habis ini kita tutup, nah kita foto bersama. Silakan. Secara tampilan linknya ada manfaatnya apa buat anak, kemudian tampilan secara bahasanya baik, terima kasih atas kesempatannya. Ulun lihat tadi bulan rata-rata dari MIPA 3. Nah, waktu kelas 11 ulun mengajak mereka ini. Ya memang kalau lihat Rapi, Juna Medina, Rosa, juga memang anak-anak ini juga berkompeten di sini. Soalnya waktu kelas 11 dulu bulan ulun mengajarkan karya tulis ilmiah dulu KTI. Nah ini pernah. Dulu kelas 11. Memang dulu rata-rata hasil KTI mereka MIPA 3 ini memang teratas daripada MIPA yang lain di salah-satunya. Memang. Berarti bukan dari nol lah. Belum pikir nih hebat langsung. Ternyata sudah diajarinya Pak. Tapi kalau masih bagus ada lah mereka ini memahami kayak apa cara penulisan. Nah itu dari segi bahasa, dari segi judul alhamdulillah bagus tuh, dari pemilihan katanya dan papan pelajarannya juga dipilihnya. Terus SMA-nya juga ada. Ya bagus tuh alhamdulillah. Ternyata mereka berkembang di kelas 12. Nah, yang menarik juga bulan yang pengaruh genre musik di kelas ini. Lu tertarik di situ? Yang tadi Pak, yang ulun ketawa tadi Pak. Nah, yang mana ini bulan? Nah. Ini. Iya, jujur. Menggunakan anak banget tuh apa biasanya menggunakan musik? Nah, ya betul. Jadi. Ini. Nah, alhamdulillah anak sudah bisa membuat yang seperti ini Bu Ibu.
Nah mungkin kedepannya kita bisa nanti kolaborasi ya Bu ya. Jadi program pian yang seperti ini lanjutkan saja Bu, kami sangat mendukung di sini, dan ulun pribadi pun juga senang melihat hal seperti ini ya. Ternyata terpikirkan juga hal yang seperti ini. Belum tunggu Bu, nanti kolaborasinya kita. Amin. Nah, mungkin Kolaborasi ke PKN juga, sosiologi juga secara metode penelitian sosialnya pian, dasar-dasar menulis karya tulisnya Bapak Rian, etikanya mungkin Pancasila lah. Ulun Ibu Eka sama ini bagian yang numerasinya kan, Bapak yang bagian teori ekonominya. Nah, penampilan cantik atau cakepnya silahkan Bapak berdua, seni budaya atau Papatur yang gimana nih dilihat dari segi seni Pak? Karena nih seni nih Pak, banyak banget yang musik gara-gara Pak Radit ngajar. Terima kasih kesempatannya Bu Erni. Untuk dari sisi pandangan bidang seninya belum, untuk anak-anak sudah sangat kreatif dan ekspresinya terkeluarkan mungkin dari desain-desain canvanya tadi. Itu sudah termasuk seni, mungkin di sini gambar apa, ditaruhnya ini warna apa. Terlebih ada materi yang tentang berhubungan musik seperti ini, mungkin anak-anak juga sangat termotivasi mungkin dari program-program yang dia hadirkan seperti ini. Jadi dari dulu silakan kembali dilanjutkan. Lagi-lagi hal-hal yang program seperti ini sebelumnya lo tidak pernah temui, dan dia luar biasa untuk memulai hal seperti ini menjadi temuan baru dan pengalaman baru buat ulun dan khususnya guru-guru lain. Terima kasih banyak Bu Erni. Terima kasih banyak Bapak. Ada Pak Patur. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ini. Kita tadi mulainya jam 10:30 sama. Jadi ternyata ulun ingkar janji harusnya 1 jam pembelajaran. Ini untuk memotivasi kita semua untuk menutup akhir ini. Ada lagi kan Bapak Ibu? Cukup ya kiranya. Ulun mohon maaf jika ada salah kata, salah hilaf ya, yang tidak ulun sengaja. Dan terima kasih banyak Bu, Bapak Ibu. Pertama kehadiran pian, kedua perhatian penuh pian. Ingin nanti catatan notulennya daftar hadirnya ulun lupa tadi. Jadi nanti ulun buatkan, ulun minta tanda tangan pian karena secara video orangnya faktanya ada lah. Nanti ulun minta tolong kita foto bersama dulu Bapak Ibu lah. Kemudian untuk sebelum menutup ulun minta tolong kita menampilkan dulu yang ini untuk mendobrak semangat kita. Semoga ada anak dari SMA 4 yang seperti ini. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। एक चल चल कुछ करो ना anak SD. कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे। तुझको पार लेगा कौन होगा वो नसीबा, जिसे तू ढूंढता है वो ही है, तू वही है।
रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। कैसे ढूंढता है तू ही रे। Ya, Bapak Ibu, video yang amat sangat memotivasi. Semoga nanti ada murid kita lulusan SMA 4 yang pola pikirnya dan bertindaknya seperti anak kecil yang ada video ini, pemimpin masa depan dan menarik kita ke surga Allah. Ya, itu saja. Tepuk tangan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berfoto bersama Bapak Ibu. Ya, bisa ya, foto bersama.